balik lagi sama Haru. Nah, buat kalian yang udah nikah, pasti hidupnya nggak lepas nih ya dari sosok mertua. Ada yang baik, tapi ada juga mertua yang ternyata kayaknya sebenarnya iblis sih ya, bukan manusia. Nah, penasaran kan kira-kira mana nih yang jebakan Batman ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Kalau kita ngomongin sosok Aries sebagai mertua, kalian pasti akan jarang ketemu sama mereka karena mereka masih aktif guys. Kerja terus ya. Mungkin kamu juga akan diajakin kerja sama mereka. Sebenarnya punya mertua Aries tuh bisa bikin tangan geter-geter guys, karena galak loh mereka. Mereka posesif sama anaknya dan mungkin aja mereka akan ngajak kalian ribut. Maklum ya guys, planet yang menaungi mereka adalah Mars alias planet perang. Mulut setajam silet dan rasanya kayak lagi di zoom in zoom outin kamera sinetron. Tapi nih ya, aku kasih tips buat kalian yang punya mertua Aries. Yang pertama, kalau kalian bisa pintar-pintar nyelipin jadwal buat mereka ketemu sama anak-anaknya sering-sering ya, mungkin mereka akan less benci sama kalian. Yang kedua, kalau misalkan kalian mau ngasih mereka hadiah buat ngambil hatinya mereka, jangan sotoy, I repeat, jangan sotoy. Karena biasanya meskipun mereka udah nunjukin barang atau makanan yang mereka suka di depan kalian, mereka nggak akan terima gitu aja kalau merek atau kualitasnya beda. Bahkan mungkin akan dibalikin ke kalian berupa barang lain. Tapi ada satu tips ya lagi yang paling manjur. Kalau misalkan kalian berhasil tembusin proyek gede, auto jadi mantu kesayangan. Pokoknya let's go cuan! Punya mertua Taurus yakin pasti berat badan naik 10 kilo sebulan. Karena selain mereka suka makan, mereka suka masak, enak lagi. Abis itu dikirim ke rumah kamu. Taurus ini akan make sure kalau anaknya tuh nggak susah hidupnya. Mereka ini protektif banget guys. Kadang bukan karena dia mau anaknya aman, tapi juga perasaan mereka sendiri yang aman. Iya, gimana pun juga Taurus adalah zodiak yang paling mengutamakan security. Jadi nggak heran kalau misalkan kadang overthinking sama anaknya yang mungkin di mata mereka anaknya nih nggak diurus dengan benar sama kamu guys. Perlakuan emak-emak Taurus ke menantu bisa jadi satu hal yang wow banget. Karena mereka sebenarnya mereka ini tuh gaul loh gengs. Sifat sosialita Taurus juga berlaku ke para mantu. Bahkan mungkin Taurus dengan jiwa yang muda saking gaulnya bisa kalian ajakin nongkrong kayak temen. By the way, Taurus tuh rata-rata awet muda juga loh. Jadi nggak bakal kelihatan kayak kalian lagi nongkrong sama orang tua. Ya iyalah, coba tanya skincare berapa sebiji. Ingat ya, Taurus ini emang mukanya begitu dari sananya. Alias mukanya kayak mau bunuh orang. Modal tatapan, ganas abis. Tapi hatinya mah tetap ambiarita gengs. Jadi selama kalian sopan dan bisa ngajakin mereka ngobrol, kalian aman kok. Nah, ini nih zodiak yang kalau udah jadi calon mertua kelakuannya lebih ganas dari malaikat Jibril. Gemini ini jagonya masang topeng gengs. Jadi kebayang dong ya, apapun yang mereka lakukan biasanya adalah kebalikannya. Misalnya mereka nggak suka sama kalian, wah mereka akan ngomong dengan manis, memperlakukan kalian bak anak sendiri, tapi sambil nyari celah kesalahan kalian dan bikin drama supaya kalian tersingkir perlahan dan tetap tangan mereka bersih. Zodiak satu ini nggak begitu ngelihat mantu mau gimana dan cenderung bebas sih. Tapi kalau misalkan kalian udah mulai ngerebut anaknya dari mereka, siap-siap hidup kalian disingkirin juga gengs. Tapi ya kalau misalkan kalian udah ngelewatin masa-masa menegangkan ini, kalian adalah mantu paling beruntung sedunia. Karena Gemini tuh royal banget, kompak banget. Bahkan mungkin kalian jadi anaknya terus anaknya jadi mantu. Yah, jadi kebalik gitu. Nah, ini salah satu zodiak yang juga nightmare kalau mereka jadi mertua. Intinya sih kalau memang kalian mau jadi mantu seorang Cancer, kalian jangan pernah bohongin mereka. Karena mereka ini jago stalking guys. Ingat ya. Mungkin mukanya senyum, tapi ya kita nggak ada yang tahu ya di balik badannya dia bawa pisau atau granat. You know, just in case.
Intuisi Cancer tuh kenceng banget. Jadi nggak heran kalau misalkan anaknya lagi kenapa-kenapa, kamu adalah tersangka paling pertama yang bisa mereka pikirkan. Jalan menuju emak Cancer ini mirip sama Capricorn, yaitu kalian deketin terus, bahkan mungkin sampai kelihatan kalian yang lagi mau macarin emaknya. Mereka nih kepo banget sama kehidupan anaknya dan banyak aturan. Tapi itu semua dilakukan karena cinta. Nah, beda sama mertua Cancer cowok. Mereka cenderung lebih diam dan gak neko-neko, tapi mata ada di mana-mana. Pokoknya kalian bisa keter-keter deh. Kalau misalkan dipelototin nih ya sama mertua Cancer cowok nih ya, getar. Tungguin aja sampai mereka ngomong. Nanti kamu ngerti deh, mereka ini sebenarnya cuma nggak tahu mau ngomong apaan aja sama kamu. Mukanya emang kayak preman sih guys. Kalau ada lomba mertua paling nyebelin dan toksik, nah, Leo juaranya. Kenapa? Soalnya mereka nih teritorial dan suka ngatur pakai banget. Mereka punya obsesi yang luar biasa terhadap ngatur-ngatur hidup orang. Nggak ada jalan keluar lain buat kamu yang mau mengistri atau suamikan anaknya Leo. Kadang ada aja sih sebenarnya mertua Leo yang asik dan royal, tapi mostly mereka ini pelit guys. Nah, galaknya mertua Leo ini nyebelinnya kadang nggak berdasar gengs. Jadi kebayangkan kalau misalkan moodnya lagi out-outan gimana. Tips buat kamu yang mau punya mertua Leo nih ya, mendingan kamu cabut aja dari rumah dan visit mereka berjadwal. Jangan maksain mental kamu untuk serumah sama mereka kalau kamu nggak mau berantem sama pasangan kamu. Salah satunya mengenai finansial keluarga ya. Nah ini penting nih ya. Leo juga punya sifat yang protektif dengan apapun dan siapapun yang mereka punya. Jadi gak menutup kemungkinan sifat obsesifnya Leo tuh ngeganggu hidup kamu dan pasangan kamu sampai ke level toxic. Karena mereka punya fear of abandonment guys. Ingat tuh ya. Jujur, ini pernah kejadian in real life dengan identitas dan kasus disamarkan. Intinya sih si orang ini dikejar dan dikirimin sesuatu karena mertua Leonya sakit hati. Siapa yang tahu kalau mertua Leo tuh seremnya ngalahin Cancer, psikopat dan demit-demit. Apalagi kalau misalkan mereka udah tersinggung sama kalian. Ih. Kalau kalian tebak punya mertua Virgo bakal seribet mereka pas masih muda, kalian salah besar. Virgo ini tipe mertua yang cuek, meski ya pasif agresifnya tetap berlaku ya. Mereka anggap kalian tuh udah punya kehidupan sendiri. Jadi selama kalian gak ganggu mereka ya mereka gak ganggu kalian. Mungkin mereka cuma akan sekedar sering-sering nelfon sih ya, sehari ya 10 kali lah. Tapi Virgo tuh meskipun udah jadi mertua, mereka pasti akan masih terus aktif sampai mereka beneran capek. Virgo is one of the most fun in-laws. Sampai kalian bikin masalah dan mereka marah. Aduh, nge-rapnya dari pagi ke siang, makan dulu terus lanjut lagi guys. Pokoknya akan jauh lebih bijak kalau misalkan kalian pura-pura silent HP aja. Nah, mertua Virgo ini seperti biasa punya peraturan sendiri yang tiap menantu harus hormatin dan jalanin. Biasanya sih agak absurd ya, tapi udahlah telan aja lah. Virgo nih kalau misalkan kalau jadi mertua royalnya minta ampun guys. Bahkan mereka mungkin akan hadiahin kalian sederet barang-barang mewah dan berbranded kalau kalian berhasil memenangkan hati mereka. Intinya adalah ego mertua Virgo tuh tingginya selangit. Iyain aja mereka mau apa, soalnya biasanya mereka akan lupa sendiri nantinya. Atau enggak mengingat sifat Virgo yang juga pelin-pelan, paling ntar maunya berubah lagi. Taulah Virgo kayak gimana. Kalau kamu punya mertua Libra, selamat! Kamu adalah mantu paling beruntung sedunia. Mertua Libra ini super chill, super chatty dan koneksinya banyak. Mereka sayang anak, sayang mantu tipenya. Jadi kalau misalkan kamu sampai bikin mereka kesel, kamu fix dajal. Libra punya temper yang lumayan membahayakan meskipun jarang keluar setannya. Tapi selama kamu bertanggung jawab sama kehidupan anaknya, mereka nggak akan pernah komplain sih. Sifat Libra yang menjunjung tinggi kebebasan ini nggak akan bikin kamu merasa terkekang sama sekali. Dan biasanya nggak banyak ikut campur soal masalah rumah tangga kamu. Kalau ada masalah pun mereka udah nggak akan ngurusin kalian. Pokoknya kalian harus bisa mandiri, dan kalau sama Libra palingan mereka cuma bakal ngasih saran-saran aja.
Tapi ada juga loh beberapa Libra yang akan berusaha jadi penengah yang baik untuk anak dan mantunya. Kebaikan mertua Libra nggak untuk disalahgunakan ya gengs, tapi hati-hati ya. Bukan Scorpio namanya kalau nggak nguji kalian para mantu seumur hidup. Scorpio nggak berbahaya kalau soal jadi mertua. Mereka cuma bahaya kalau mereka ke samping-sampingnya aja, alias kalau jadi temen, karena ya mereka levelnya setara guys. Tapi namanya Scorpio pasti racunnya bakal tetap ada gengs. Mereka bisa aja bikin drama tanpa mereka sadar. Scorpio adalah tipe mertua yang kalau ngomong cuma sepatah dua patah kata, karena mereka nggak tahu mau ngomong apa sama kalian. Mereka pemalu abis dan biasanya ngikut aja kalian maunya gimana dan apa. Nah, satu lagi sifat Scorpio yang nggak mungkin hilang ya gengs. Keponya Scorpio ini masih akan ngebuat mereka ngestokin kamu dan hidup kamu. Meski nggak akan ngomong apa-apa dan mendadak keluar aura gelap dari balik punggung mereka, mereka paling akan ngorek-ngorek kamu sampai kamu ngaku sendiri dan ngebubarin rasa percaya mereka ke kamu karena mulut kamu sendiri. Pokoknya hati-hati deh kalau misalkan ngomong sama Scorpio. Selalu keluarkan kata-kata senetral mungkin kalau lagi ada di hadapan mereka guys ya. Hati-hati kalau ngomong. Mertua Sagittarius ini tipe yang bijak banget. Mereka jarang marah dan jarang mau ngobrol sama para mantu. Cara mereka berkomunikasi sama kalian itu biasanya kalian diajak pergi bareng keluarga besar dan ngajak ngumpul-ngumpul saudara-saudara ke rumah. Kalau mertua Sagittarius cowok, biasanya mereka kan langsung masuk kamar. Gak berarti mereka benci sih sama kamu, tapi biasanya mereka lebih mau nongol pas lagi makan aja. Namanya juga lapar ya kan? Tapi ya Sagittarius sebagai mertua tuh biasanya malas ngobrol sampai kamu kasih dia cucu. Wah, itu mukanya dari Thanos jadi Hello Kitty. Nah, kalau mertua Sagittarius cewek beda urusan. Mereka nih doyan banget keluar dan ngobrol. Mereka bisa tegas dan galak. Maklum ya, family elemen api gengs. Tapi kalau misalkan lagi bercanda juga fun banget kok. Kalau kamu ada masalah, mostly mereka bakal udah tahu duluan dan ngajak ngobrol kamu. Meski terkesan kepo, tapi surprisingly kamu akan kaget sebetapa bijaknya mereka dalam ngasih advice loh buat kamu. Zodiak satu ini emang juara masang muka gahar dan cuek. Nggak ke samping atau atas bawah, semua perlakuannya disamaratain. Kalau urusannya sama Capricorn, kayaknya hidup kamu aman terjamin masa depannya. Secara warisan ya, karena memang mereka ini seumur hidupnya didedikasikan untuk kerja dan jaminan kehidupan keluarganya guys. Mertua Capricorn ini cuek bebek total dan biasanya punya hidup sendiri gengs. Jadi jangan jiper ya kalau misalkan mereka balesin kamu seadanya aja. Gak yang cewek atau cowok, dua-duanya sama, lempeng aja, udah gitu aja. Hehe. Kalau anaknya punya masalah, mereka akan panik, tapi mukanya tetap gak berubah. Paniknya dalam hati. Gak banyak yang bisa dekat sama mertua Capricorn, dan memang mereka juga gak mau dekat sama kalian. Ya, mereka lebih lepas tanggung jawab tipenya. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan harap mereka akan bela siapa-siapa. Capricorn ini juga tipe mertua yang mendikte. Jadi kalau misalkan minta saran atau bantuan sama mereka, siap-siap kalian harus tunduk sama mereka ya gengs. Nah, sama kayak Capricorn, ini juga zodiak yang masuk geng cuek. Mengingat cueknya Aquarius yang gak kalah sadisnya, kamu pasti akan jiper duluan ngajak mereka ngobrol guys. Aquarius ini akan ngajak kamu ngobrol kalau mereka ada perlu aja sih. Jadi kalau urusan mereka udah kelar ya udah, mereka akan balik nonton atau ya asik sendiri. Aquarius sebagai mertua akan jarang kelihatan karena kebanyakan mereka akan skip urusan keluarga atau jalan sama temen-temennya aja. Bukan mereka nggak peduli, bukan mereka nggak ini ya nggak kepengen ngumpul ya, tapi cuman Aquarius emang nggak suka dikekang atau sekedar ngumpul-ngumpul membosankan. Ingat ya, semua Aquarius itu makhluk-makhluk modern dan liberal. Jadi kebayang dong kalian kalau misalkan mereka harus ngeladenin hal yang tradisional diulang-ulang, bete kayak apa? Ya, mungkin kalau mereka mau ya mereka akan hadir. Jadi kalau misalkan kalian punya mertua Aquarius, kalian harus pintar-pintar ngajak mereka ngobrol atau sekedar mampir ke dunia mereka.
Misalnya kalau mereka doyan masak atau mancing, ya kalian ikutan gitu loh. Itu untuk membangun bond yang pas sama mertua Aquarius. Selamat! Kalau kalian punya mertua Pisces, hidup kalian akan penuh dengan aturan. Yeay! Pisces ketika udah jadi mertua biasanya punya sederet peraturan yang harus kalian patuhi. Karena mereka ini nggak tahan sama yang namanya nggak punya kegiatan. Dan karena mereka ini perasa, maka mereka akan nyari target untuk di-relate, alias kamu. Jadi, anggap aja kamu akan jadi tong sampah untuk segala keluh kesah mereka. Dan untuk dapetin anaknya, kamu benar-benar harus bisa melewati fase mematikan ini. Pisces ini kalau udah soal anaknya, mereka dari pemimpi akan berubah jadi realis. Karena mereka biasanya udah ngetes kamu dari awal ketemu, sampai nanti mereka anggap kalian anak sendiri. Dan kalau di tengah-tengah proses itu mereka udah ngerasa kalian gak layak, mertua Pisces akan langsung nusuk kalian pakai lidahnya yang tajam itu, alias kusir secara halus. Hanya sekedar mengingatkan kalau Pisces sebagai mertua itu kemampuan berbicara yang ngalahin radio 24 jam ya gengs. Jadi kalau kalian gak kuat diatur hidupnya, lebih baik kalian latihan ngomong iya sambil senyum ya. Pokoknya sabar aja ya. Tipe mantu idaman Pisces adalah mereka yang gak akan ngelawan, nurut, dan ngingetin anak mereka sama Pisces. So, good luck ya. So that's it guys, mengenai tipe-tipe zodiak sebagai mertua. Emang yang namanya membina keluarga itu, kamu gak cuma nikahin anaknya, tapi juga keluarganya ya. Buat kalian yang punya mertua macam Leo, Cancer, dan Pisces, semoga kalian diberikan sabar yang panjang ya guys. Nah, buat kalian yang mau tarot reading sama aku, gampang banget. Kalian bisa kontak aku di Instagram @tarotbyharu. Nah, di situ ada info untuk price list dan paket-paketnya. Kalian bisa langsung pilih aja ya. So, thank you for watching. I hope you like the video. I hope you enjoy the video. See you in the next video. Mwah.